Ada lesson profesional nanti saya kasih ya, biar siapa tahu bisa gitu ya. Oke, kita langsung aja. PLS ini dia kan ada beberapa nih ya. Ini ada PLSM, partially square, structural equational model. Terus ini ada covariant based SEM, terus ada GSCA, ini ada proses sama regression. Yang biasa kita pakai ini PLSM ya, yang biasa. Pak, ini diajarin nggak? Diajarin. Cuman masalahnya kalau misalnya nanti diajarin kebanyakan, kalian makin pusing gitu ya. Jadi kita belajarnya yang simpel-simpel aja gitu ya. Oke, sekarang pertamanya kita new project dulu ya. New project. Projectnya itu apa sih? Contohnya, misalnya projectnya itu eh bisnis digital gitu ya. Bisnis digital. Kita create projectnya. Nah, ini dia ada project yang ada di sini ya. Di sini ada import data file sama create data file, create model gitu ya. Oke, karena kalian punya data nggak? Atau Pausti bikin data aja dulu ya. Contoh Pausti bikin data di Excel ya. Ini nggak boleh ditiru sih sebenarnya. Ini cuman hanya buat main-mainan doang gitu ya. Tapi ini bukan data beneran gitu ya. Nah, ini dia ada data. eh kita biasanya kan ada 4 variabel gitu ya. X1, X2, Y, Z gitu ya. Kita tulis X1, X1-nya kita taruh sampai 4 gitu ya. Salah. Salah, salah. Kita delete dulu deh. Kita tulis X1, 1, kita tarik sampai 4. Contoh ya, ini X2-nya 1, kita tarik sampai 5 deh ya. Terus Y1 kita tarik sampai 4. Oke. Terus Z1 kita tarik sampai 4 gitu ya. Nah, ini kan dia di PLS itu eh, mempunyai batasan minimum 50. Kita tarik aja dulu. Kita buat. Kalau kita masukin 1, 2, 3, 4 kan gitu kayaknya nggak ini ya. Kita pakai apa ya? Range between aja. Range between 1,5 gitu ya. 1,5. Tutup. Kita tarik garis begini. Tarik 50,1. Dah. Ini kita copy aja dulu. Copy. Masukin ke sini. Tapi nanti hasilnya pada ngaco ya. Jangan coba-coba. Ini kan cuma contoh doang. Nah, ini pause dimasukin ini ke. Oh, salah. Salah, salah. Ininya juga pause masukin aja deh. Copy. Masukin ke sini. 1, 2, 3. Udah ya. Kelihatan ya, mahasiswa? Nah, di file 2 ini kita coba rename eh, PLS yang dihitung. Tapi nanti file ini kita save-nya CSV ya. Save as, kekencengan nggak? Nggak ya. CSV. Nah, ini ada CSV. Contoh. Contoh gitu ya. Oh, sih taruh di download aja soalnya nggak dipakai juga kan. Ini kan cuma uji coba doang. Contoh. CSV ya, udah ya. Save. Hasilnya ini pasti salah ya. Orang kagak di apa?
Ini cuma hanya mau menunjukkan aja. Nah, balik ke sini udah ngeliat PLS-nya, mahasiswa? Udah, Pak. Udah ya. Kita impor data ya. Kita impor data. Tadi kan di download ada CSV ya. Contoh. Today nggak ada ya today. Organize mana dia? Oh, nggak ada sih. Belum ya. Di home ada nggak Pak? Di Atau belum? mana? Di home atau yang last file gitu. Bentar. Ini kita masukin sini CSV ya. CSV udah masuk. Dah, ini seharusnya udah masuk nih. Kita naikin dulu. Ah, ini ada ya. Udah ya. Kelihatan? Kelihatan ya. Ini udah Kelihatan masuk. Pak. Ini import. Nah, kita ngeliat di sini dia bakal dia bakal bagus nggak nih? Di sini kita lihat scale-nya 1 sampai 5. Nih ya, 1 sampai 5. 1 sampai 5. Observe-nya 1. Max-nya 5. Mediannya kayak gini. eh Kita lihat di sini kemungkinan dia nggak bakal sempurna. Soalnya ada beberapa dia di bawah 3. Ini, ini, eh ini. Nah, ini kamu lihat di mediannya ini dia nggak sejalan. Nah, ini bakal nggak sempurna nih. Tapi nggak apa-apa kan kita cuma coba doang kan ya. Bukan yang bener kan. Oke, sekarang udah itu kita create model. Model kita ini yang tadi PLSM. Kita masukin modelnya adalah contoh gitu ya. Bisa? Bisa ya. Sampai di sini jelas? Jelas Pak. Jelas Jelas. Pak. Oke. Nah, ini udah muncul di sini. Eh, kita tinggal masukin. Tadi kan X1 sampai 4 kan? Kita masukin. Bang. Oke. Ini kita masukin ke sini biar kelihatan cakep gitu ya. X2-nya kita masukin juga. Ini terus ini ada Y-nya, ada Y-nya. Kita oke. Kita taruh ke atas. Terus ada Z-nya. Kita klik oke. Dah, di sini kita seperti gambar yang kemarin kita lakukan select. Berarti kita connect. Connect-nya dari sini gini. Nanti dia berubah menjadi bi- biru ya. Ini dia ke sini, dia ke sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kelihatannya gampang ya. Pak, mau apa mau Apa? nanya, Pak? Ya, Itu file yang diupload ke Smart Plus-nya itu harus CSV apa gimana, Pak? CSV, CSV. Berarti kalau file Excel nggak bakal kedeteksi ya indikatornya, Pak? Oh, di convert aja ke CSV kan bisa ya. Oke, baik, Pak. Masih, Pak. Oh, iya, tadi kan save-nya CSV ya. Bisa ya. Oke, bisa, Oh, Pak. iya, tadi gini kan. Kelihatan Excel saya nggak sekarang? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan tinggal file, save as, CSV. Terus pertanyaannya, kenapa dia CSV? Karena kalau dia Excel, kalau misalnya di sini ada 10 sheet, dia nggak bisa kebaca. Bayang nggak? Nih yang masalah di sheet ini nih. Kebayang nggak? Ini ada sheet 1, kalau kita tambahin lagi sheet 3.
tambah lagi sheet 4. Nah, kalau dia di Excel, dia nggak kebaca nih sebenarnya mau yang mana. Maka itu dia pasti satu-satu. Nah, filenya itu dia ke CSV yang ada di sini, gitu. CSV yang ada di sini, gitu ya. Kalaupun nanti mau di SPSS, filenya juga ada CSV. Standar kita tuh CSV semua, gitu ya. Jelas ya. Ada lagi yang mau tanyakan, mahasiswa? Ada lagi? Nggak ada. Nah, kita masuk ke sini dulu. Kita masuk ke share screen. Ini kelihatannya kayaknya mudah gitu. Sebenarnya eh Pause mensimplify saja biar mudah gitu ya. Nah, ini penuh dengan perjuangan nih. Tapi untuk sementara kita buat mudah aja dulu. Karena dengan kemudahan itu nanti timbul kesulitan. Kebalik ya. Seharusnya kesulitan timbul nanti kemudahan gitu ya. Ini kebalik ya. Kita buat mudah dulu. Kita buat mudah dulu. Ini udah terhubung semuanya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ini udah terhubung. Udah terhubung di sini. Oke? Udah. Ini udah cakep. Sekarang kita calculation. Di sini dia nih ada bermacam-macam calculation yang ada. Yang kita pakai di dua ini dulu aja. Di dua ini. Ini nanti kalau kita udah mau lebih jauh lagi. Kita bisa pakai confirmatory threat analysis, kita bisa pakai map analysis, kita pakai predik. Jadi kalau kita sebelum buat penelitian, kita melakukan predik dulu nih hasilnya gimana nih, positif, negatif atau apa gitu ya. Terus nanti kita bisa pakai bootstrapnya pakai MGA, multi group analysis. Kalau dia ada yang kayak gini nih, sebentar ya. Eh, Ini ini kita buang dulu gitu ya. Ini kita buang dulu. Nih kalau misalnya jetnya dia kayak gini, nanti MJ analisisnya akan muncul. eh Kita pakai quadratic effect. Ini dia. Ini quadratic effect. Kita connect. Kita connect lagi ke sini. Untuk sementara Pausi nggak ngajarin ini dulu ya. Ini kalau nanti aja kalau udah mau skripsi, PA-nya Pausi pasti Pausi ajarin nih bagaimana caranya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sederhana-sederhana ya udah dua itu aja. Ada yang mau tanya kan? Nggak ada? Nggak menarik ya? Ini kita delete dulu. Select, delete. Nggak. Karena minggu jadi nggak menarik ya? Aduh, sian deh. Ini kita connect. Kita connect. Ini PLS ini toolsnya banyak banget sih. Ya. eh Dia dari Jerman. Pausi udah pernah ketemu sama Steven Rigelnya di Jerman waktu itu. Tahun 2017. Yang pencipta PLS-nya Pausi udah pernah ketemu dan udah pernah belajar sama dia. Ini ada calculate, PLS algorithm. Nah, di sini ada faktor analisis PET sama PCA. Eh kita pakai PET aja dulu. Terus type of result-nya kalau misalnya di PLS kita pakai standardized ya. Dia bisa unstandardized. Itu kalau dia pakai di SPSS. Tapi kita pakai standardized aja dulu. Terus initial weight-nya default. Dia ada individual sama default. Ini agak berbeda. Eh, ini panjang sih bukunya nih agak-agak panjang, ya kan? Em, Kalau untuk mahasiswa S1 udahlah, pet udah. Terus datanya yang kita pakai
Weighting factornya nggak usah. eh, ini kalau kita mau bermain-main ya. Nah ini untuk mahamin ini butuh waktu 6 bulan. Ini standar udah keluar nih. Wah gila, cakep nih ya. Nggak juga. Di sini kita bisa lihat di eh, pertama kali yang kita lihat ini adalah validity dan reliability. Construct validity. Merah semua. Iya merah lah ya kan orang bukan yang kita buat ya kan. Ini kan cuma sekedar contoh doang merah semua. Di sini raportnya merah. Nggak ada yang bagus-bagus ya. Oke. Eh biar bagus dikit, kita hilang-hilangin dulu yang nggak penting gitu ya. Ini nggak penting berarti kita hilangin dulu biar agak bagusan dikit gitu ya. Ah, nggak mau deh. Oke, baik, cancel. Ini kita hilangin. Oh, kita save dulu. Save dulu, udah. Bentar. Ini berarti kita hilangin di bawah 0,7. Berarti 13, 14 kita hilangin dulu. 13, 14 kita hilangin. Kita coba lagi. Calculate. Start calculation. Udah mulai bagus. Ini kita buang dulu. Karena ini jauh banget. Negatif kita buang. Oke. Kita calculation lagi. Di sini ada kita buang dulu. Dua. Ini ceritanya dulu ya. Ini. Nah, ini udah mulai bagus. Dia udah mendekati 0,7. Di sini dia ngaco. Di sini dia ngaco. Ini dia kita buang dulu. Karena dia negatif terus di bawah 0,7-nya jauh banget. Kita buang dulu. X1 kita buang. Kita calculate lagi coba. Ini kita buang dulu. Ini udah mulai naik nih. Lihat ya. Udah mulai naik. Kalian tune in nggak sih? Enggak ya? Lo pada tidur semua? Enggak kan? Enggak Pak, aman Pak. Iya. Ini dia kan agak-agak ngaco nih, 0,27 nih. Kita buang dulu ya. Buang dulu 0,27. Kita coba kalkulit lagi. Tapi nggak kayak gini ya. Ini kan cuma contoh doang. Nanti pas di kelas itu beda lagi. Ini yang kita buang ini dulu. Kita buang. Coba kita save dulu, kalkulit. Udah mulai naik. Ini 0,8 biarin aja negatif. Ini 0,1 kita buang aja. Ya. Dia pokoknya di atas 0,7 kita biarin aja dulu. Walaupun dia negatif. Ini kalkulit bank. Nah, ini udah mulai bagus. Kita lihat di sini dia pasti akan naik. Nah, bener kan? Udah mulai hijau deh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, ini Kelihatan. udah mulai hijau nih. Cuman eh, dia kurang begitu bagus sih. Soalnya datanya kan jelek ya kan? Datanya jelek. Nah, data ini kita lihat nanti eh, diskriminan validity-nya bagus nggak dia? Nggak, kita lihat di collinearity-nya dulu. Collinearity-nya bagus nih. Kelihatan nggak? Di bawah 5. Bagus ya. Model fit-nya?
estimate model fitnya kayaknya kurang bagus sih. Ya kan? Selection kriterianya. R square-nya dia udah di atas 0,5 nggak? Wih, jelek banget. Ini jelek banget. Dia harus di atas 0,5. Iya, namanya juga asal-asalan datanya ya kan. Kalau data bener nggak mungkin lah Pausli kayak gini ya kan. Apalagi yang udah Pausli sebar nggak mungkin banget gitu ya kan. Terus kita ngelihat lagi pet coefficient-nya cukup jelek. Direct effect-nya outer loading. Sekarang kita masuk outer loading-nya. Jelek nggak? Merah. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Siti, kelihatan? Siti. Kelihatan Jelek nih. Kelihatan, Pak. Pak. Jelek nih, ya kan? Nah, outer weight-nya juga pasti jelek juga. Residualnya, residualnya, residualnya kita lihat ke case-nya begini jelek ya. Case-nya dari sini ke sini, ke sini, ke sini jelek. Nggak bagus-bagus banget. Ya. Jadi ini ini bermasalah sih nih, ya kan? Dari nanti yang perlu dibuang yang mana gitu ya dari 50 ini gitu ya biar jadi bagus gitu ya. Sebenarnya ada teknik. Nah, kayak gini nih perlu dibuang nih. Pernyataan 6 nih perlu dibuang. Kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak? 6 ini. Kelihatan, Kelihatan. Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan berarti kita lihat di ininya, di contoh Excelnya. Kelihatan Excel saya nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan Kelihatan ya? Pak. Berarti kita buang yang di nomor 7 ini nih. Gitu. Biar nanti dia bisa cakep gitu loh. Bayang nggak? Bayang Pak. Ya, tapi untuk sementara nggak usah lah, nggak usah pakai-pakai gini dulu ya kan. Pausi ngajarin yang normal-normal dulu aja. Nanti kalau udah jago baru. Ya, udah? Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Izin tanya Pak, Ya, tadi yang kayak ini nih X1.1, X1.2 itu kan ada yang kalau misalnya eh, kurang dari 0,7 itu harus dihapus. Itu berarti emang standarnya itu 0,7 atau mendekati minus 0,7 ya Pak? Atau iya. gimana? Harus 0,7. Oh, oke. Berarti kalau misalnya kurang itu kan nanti kalau saya sendiri yang X1-nya itu pertanyaannya kan ada sekitar 5 atau 6 gitu. Terus di antara 6 pertanyaan itu kalau misalnya nilainya itu jauh dari 0,7 itu nggak apa-apa dihapus atau nggak Makanya dimasukin. indikator itu buatnya jangan satu. Kalau satu kebuang ya udah hilang semuanya. Pancasila gitu. Ya Oke. sila buatnya sila pertama cuma satu. Orang-orang ateis semuanya. Berarti nggak punya ketuhanan dong. Gitu ya. Jadi buatnya jangan satu, harus beberapa. Ya, minimal dua sih. Tapi nanti ininya jadi banyak nih. X11, X12-nya banyak nih. Gitu. Kebayang nggak? Bayang ya. Jangan buatnya satu aja. Kalau buat satu nanti pusing sendiri. Tahu-tahu gagal gitu ya. Terus dosennya kagak mau lagi. Lah, lu Pancasila, masa sila ketuhanan kagak ada kata dia gitu. Udah ada aja lu kata dia gitu ya kan. Kagak lucu lah kalau kayak gitu, bener gak? Harus ada. Makanya nanyanya tuh harus kayak polisi. Kalau polisi tuh nanyanya gimana? Berbelit-belit kan? Iya kan? Nggak ada tuh polisi tuh nanya, udah lapar belum lu? Belum. Dia nanya muter-muter dulu biasanya. Lu tahu nasi Padang nggak? Kata dia. Tahu Pak. Nasi Padang ada ayam. Ada ini, ada itu. Terus terakhir lu lapar nggak? Gitu. Sebenarnya kita udah lapar banget gitu kan, tapi diputer-puter sama dia gitu ya kan. Nah itu permasalahannya. Ada dosen yang nggak suka diputer-puter, ada dosen yang ya suka, yang nggak suka ya buang aja kata dia gitu. Itu tergantung nantinya.
ya kan? Masapnya dia masap yang gimana? Tempat belajarnya beda, masapnya juga beda. Misalnya alumni Gontor gitu sama alumni Tebu Ireng. Itu memang sih satu bacaannya, tapi pengertiannya bisa berbeda itu. Contoh gini aja deh, UI sama UNJ sama-sama buku pakai Smart PLS gitu, Regal gitu ya. UI gimana, UNJ gimana kan gitu. Tergantung masapnya gitu ya. Jadi kita nggak bisa salahin tuh. Oke, di sini kita masuk, udah keluar nih. Udah kita potong-potong nih kayaknya udah cakep nih ya. Udah mendekati 0,7. Walaupun ini agak-agak kurang gitu ya, kurang gitu ya. Nah, habis itu kita masuk ke bootstrapping, angka kedua. Nah, ini kita bikinnya di 1.000 aja. Kenapa dia di 10.000? Biar dia kalkulasinya agak banyak gitu ya. eh Terus yang kemarin yang saya bilang, yang bell shape itu, terus 0,5. Ini 0,5. Persentil bootstrap kita lakukan, fixed kita lakukan, PLS setup ini masih biasa. Kita start calculation. Oke, kelihatan? Kelihatan mahasiswa? Kelihatan, Nah, Pak. ini kita lihat eh pad coefficient-nya. Mana ya? Nggak ada sih. Bootstrapping. Total efeknya. Wah, lihat nih. Total effect. Total efeknya kita lihat dua ini. T statistik sama V-value. Merah semua. Nggak ada hubungannya. Namanya juga bercanda ya kan. Kalau kayak gini hidup lo udah ngulang lagi. Namanya juga udah merah nih gitu. Ini harus hijau. Minimal di sini 60% hijau lah. Ini kagak ada hubungannya sama sekali. X1 ke Y nggak ada hubungan. X1 ke Z juga nggak ada hubungan. X2 ke Y nggak ada hubungan. X2 ke Z nggak ada hubungan. Y ke Z juga nggak ada hubungannya. Jadi ngapain lo teliti gitu kan? Ini harus hijau. Dia harus di bawah 0,05. Di sini 196 yang kemarin Pak Os diceritain. Lupa ya? Baru hari Rabu masa lupa sih lo? Ingat, Pak. Iya, cakep. Berarti di sini di atas 196 ada nggak yang di atas 196 nih? Ada nggak? Nih, Nggak yang ada. ini nih. Nggak ada kan? Ya udah, Pak. Tes statistik ini. Ini ada nggak yang di bawah 0,05? Di atas semua kan? Oh ya, Nggak ada kan? nggak ada, Pak. Nggak ada, pintar. Kalau kita lihat spesifik indirect efeknya ya juga ngaco juga. Ya namanya juga nggak diprediksi ya kan? Ngasal gitu ya kan? Bener nggak? Nah, cara ngelihatnya kayak gitu, ya kan? Nah, Pak, bagaimana benerinya, Pak? Nantilah, survei aja dulu, ya kan? Bener-benerin mah ke belakangan, ya kan? Yang penting bisa keluarin angka ini dulu aja. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Bapak mau nanya, Bapak. Ya, Kalau semisal nanti kan tadi Bapak bilang kalau contohnya dari Y ke Z itu nggak ada hubungan. Dan kalau semisal nih nanti data kita ketika dicek itu nggak ada hubungannya, itu nanti gimana, Pak? Ngulang ya. data kah atau gimana, Pak? Karena ada di bab 2. Bab 2 itu kan 3 positif, 3 negatif di situ. Oke, oke, Pak. Iya kan? 3 positif, 3 negatif di situ. Kenapa harus 3 positif, 3 negatif? Karena kita mencari hidup ini kita bisa prediksi nggak? Nggak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi ya perlu kita siapin nggak? Misalnya gini, Pausi kenapa tiap hari bawa payung sih gitu kan? Orang nggak hujan gitu. Cuaca bilang cerah-cerah aja.
Itu kan menurut kalian. Tiba-tiba hari hujan gimana? Pausi udah ada. Udah bisa langsung ngeluarin di payung. Maka itu bab 2 itu tempat semuanya teori yang ada. Tinggal ngambil doang. Gitu. Jadi nggak usah dibuat susah. Oke? Gitu cara pemikirannya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Belum, Nggak ada? belum Nah, ada Pak. Belum ada Pak. nah, nanti coba kalian buat. Hari Rabu coba kita udah mainkan data tersebut ya. Iya, Pak. Bisa. Nanti bakal ada, apa tuh namanya? Bakal ada yang kalian nggak ngerti. Nah, pertanyaannya di hari Rabu, Pausi nggak usah ngajarin lagi. Gitu ya. Nanti tinggal kita diskusi bagaimana cara perbaikannya. Kan kayak gitu, bener nggak? Ya, Akhirnya, Pak. maka itu jangan pelit-pelit sama data. Pak, saya cuma datanya cuma 50 Pak. Nanti giran pada merah semua, kalian nangis semua lagi kan? Makanya data itu jangan pelit-pelit, 100. Gitu sih ceritanya. Oke? Oke, Pak, Pak. mau Oh ya, nanya. mau nanya. Ya, ya, Kan silakan. saya sudah coba download itu ya Pak, PLS-nya. Tapi ternyata di laptop tuh nggak bisa diinstal. Itu ada Karena ketentuan. kamu udah pernah install sebelumnya. Belum kok, baru pertama. Siapa tahu laptopnya dipakai kakak kamu. Oh, iya Coba, sih. Kalau kayak gitu gimana Pak? coba share screen aja. Nanti pakai student license. Share screen coba. Bisa, dia? Nggak bisa Pak. Jadi di ininya tuh tulisannya tuh Enggak, kamu share screen layar monitor kamu. Saya mau ngeliat. ya harus ini dulu kayaknya. Eh, Hmm. tuh nggak bisa Pak. Oh, laptop kamu masih 32 bukan 64. Downloadnya Oh, yang 32. Ya, jadi gimana Pak? kan di situ PLS ada 64 sama 32. Kamu downloadnya yang 32 bukan 64. Hmm. Gitu ya. Soalnya, soalnya pas di download kan nggak ada tulisannya yang kayak ini berapa Nah, gitu. kamu masuk ke Smart PLS, di situ ada, dia 32 atau 64. Oke. Masih Pak. Ya, ini Smart PLS download. Hmm. Ini dia ada. Kelihatan nggak? Masih loading Pak. Nih. Kelihatan. Udah kelihatan. Nah, ini dia downloadnya 64 bit atau yang berapa gitu. Ya, Ya, oke. Bisa. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kelihatannya gampang, nanti pas dicoba pasti susah deh. Karena kalian belum terbiasa. Nanti kalau udah biasa, gampang banget. Ya, gampang banget. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, ya, silakan. Ini saya kan tadi udah upload CSV-nya, Pak, tapi keterangannya error, Pak. Itu kira-kira apakah kendalanya dari format header-nya, apakah harus pakai indikator STX2, apa eh, pakai kata-kata aja, Pak? Kan di form saya kan ini kan Ya, coba kamu share header-nya kan screen semua aja. pertanyaan semua.
Share Oh ya screen Pak, aja. kayak apakah Anda masuk WNJ gitu? Ya, coba kamu share screen. Ya Pak. Ini, ini kan Excel saya Pak. Ini yang Excel CSV saya. Itu indikator kan Belum, belum. kalimat semua ya Pak. Oh, Udah saya ini cek-cek gitu sih kan nggak katanya harus bisa. ganti Excel to Excel. Ya, masih belum bisa. Kamu harus pindahin dulu. Kan ada dua tuh. Kamu harus pindahin dulu tuh si Robit. Yayanya itu maksudnya apa tuh di Excelnya? Coba kamu buka Excel kamu. Kalau kayak gitu, New file gimana Pak? ya Excel kayaknya kamu mana? Itu kan CSV. Excel yang oh, oke Pak, bentar, Pak. Excelnya kamu mana? Itu udah CSV tuh. Kalau CSV bentuknya kayak gitu. Ya bentar Pak. Nah, ini pasti dia jelek nih hasilnya. Empat, empat, empat. Nah, dia nggak ada variasinya. Ini pasti anjur. Kalau kayak gini. Tapi yang bawah ada tiga juga sih Pak. Saya baru tiga juga Pak. Nggak, Excelnya mana Excelnya? Itu CSV. Pak, berarti nanti untuk yang data olahannya itu kan misalnya dari yang Google Form itu kan ada form response gitu kan. Nah, itu ada kayak nama yang kayak tampilannya si Fatur ini. Itu tuh nanti kita masukinnya yang bagian pertanyaan X1 sampai Z yang Dia. kayak nomor aja atau pakai yang ada kayak tulisan-tulisan gitu, Pak. Bempat itu kan ada dua ya. Ya. Bempat itu yang pertama deskriptif. Yang deskriptif yang tulisan-tulisan itulah semuanya. Terus yang kedua ada hipotesis. Hipotesis yang angka-angka itu. Gitu ya. Tapi yang buat diolah ke aplikasi Smart PLS-nya itu yang angka-angkanya aja kan, Pak? Jadi nanti Angka-angka. misalnya pertanyaan satu, apakah Anda sering menggunakan Gojek gitu? Itu berarti jadinya X1.1 gitu, Pak. Iya. Oh iya, Tapi Pak. kayak si Fatur itu kayaknya dia nggak banyak X1, X2-nya dia nggak banyak. Dia ntar pasti ngeflop deh kalau kayak gitu. Ya Sebenarnya kan sih banyak Pak, cuman belum saya rename sih Pak. Bisa di rename gitu. indikatornya ya kan kamu nggak ngeliatin Excelnya kamu tuh. Ini Pak Excel Pak. Mana? Belum. Ini belum ada Pak di ini ya Pak. Maaf. Kamu udah lihat belum? Nurela? Ada nggak? Maaf. Nggak ada. Belum. Terus saya ulang ya Pak. Nggak, kamu stop share terus share lagi. Ini Pak, ada nggak Pak? Udah saya nanti. Nah, ini kan Excelnya ya. Lihat sebelah kanannya deh, sebelah kanan. X1-nya, X1-nya itu kan X1-nya nanti kamu yang tulis yang mana. Oh, Indikatornya nanti kan ada tuh di bab 3. Ya berarti kan? semua di rename ya Pak? Ini ya, headernya di rename semua ya Pak? Iya di rename sih. Tapi jangan di rename dulu karena kamu harus ngerjain deskriptifnya dulu. Ngerti nggak? Soalnya tadi kan saya nge GPT Pak, itu nggak bisa diupload error karena emang terlalu panjang headernya harus di rename dulu jadi XTX2 gitu Pak. Iya, iya. Enggak, kamu bikin dulu deskriptifnya. Deskriptifnya itu kan panjang-panjang. Terus Ya. habis itu baru bikin hipotesisnya. Hmm. Gitu Ya, ya. Pak. Iya Pak. Iya, coba lihat ke kanannya. Ke kanannya saya mau lihat. Satu, dua, terus tiga, empat, lima, enam, tujuh.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 itu masih dikit tuh. 22 bagi 4 berapa? Kamu berapa variabel? Variabel 4, Pak. 4. 22 bagi 4 berapa? 7. Tuh, ya, Pak. Sekitar situ, Pak. Enggak. 5. 5 mah dikit banget. 5,5 lah, Pak. Hah? 5,5. Iya dikit. Berarti gimana, Pak? Kira-kira, Pak. Lulusnya, Pak. Banyakin itunya, indikatornya. Satu indikator itu misalnya mesti berapa gitu. Ngerti nggak? Misalnya indikator motivasi. Kan udah saya jelasin kan? Kan sebenarnya itu semuanya saling berhubung antara bab satu, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Apa yang kamu cari di bab 4 pasti ada di bab 3. Jawabannya ada di bab 2. Cuman gitu doang. Terus kalau misalnya dikit-dikit, ya kamu juga gini deh. Kalau kucing dikasih makan dikit bisa gemuk gak? Bisa, tapi lama sih, Pak. Kamu lebih suka kucingnya gemuk atau kurus? Kering kerontang nggak dikasih makan gitu. Gemuk, Pak. Iya, berarti feedernya harus banyak dong. Ya, Pak. Gitu ya. Analoginya kayak gitu aja deh. Iya kan? Semakin kecil kita makan, semakin kurus lah kita. Semakin banyak, semakin gemuk. Obesitas, terlampau gemuk, banyak nggak? Nggak bagus juga. Harus sesuai gitu. Ya kan? Kalau 5 mah kedikitan itu. Apalagi 4, cuma 5. Ya coba kamu pikirin aja. Pasti ngeflop itu nanti. Oke, makasih ya, Pak, untuk sarannya, Ya, Pak. ya. Ada lagi? Ya, namanya juga belajar ya kan? Kalau salah mah wajar ya nggak? Gitu. Kalau belajar mah salah wajar. Ya ini gimana ya ini? Kayak Device Kayak. saya lagi ngehack, Pak. Nge-lag. Oh Jadi iya. nggak bisa buka. Jadi nanti aku mau coba masuk lagi. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Kayla gimana Kayla? Kayla kemana nih? Ada, Pak. Coba on cam dulu dong. Jangan-jangan kamu di luar lagi nih, Kayla. Kagak, Pak. Ini di kamar. Di kosan? Di rumah. Nah, katanya ngekos. Kan weekend pulang. Oh, iya, iya, iya. Ini Oke. pas saya kurang lebihnya eh, tadi sebenarnya saya bingung dari tadi bisa masukin ke itunya, ke si Smart PLS-nya. Tulisannya kayak begitu deh, Pak. Sebentar. Tapi tadi saya udah mulai ngerti gara-gara tank fatur tadi. Ntar saya coba ya, Pak. Iya, iya, iya. Pastilah. Nah, kayak Saya saya bikin mirip-mirip simpel. sama yang fatur. Saya bikin simpel kan. Kan ada dua tuh ya. Ada deskriptif sama hipotesis. Yang pertama bikin deskriptifnya dulu. Usia, umur itu pakai yang panjang-panjang ya kan. Nanti yang pakai hipotesisnya pakai yang pendek-pendek. X1, X2, X3 gitu loh. Di coding lagi. Gitu ya. Oke, Pak. Ada lagi yang bingung? Aca gimana Aca? Aca kayaknya masih di luar Aca. Pacaran. Hari Minggu seharusnya udah ada di rumah nih. Jam 8. Soalnya besok harus masuk pagi. Kak Vida gimana? Udah tidur ya? Bu Afida? Hadir Pak, maaf Pak, off cam. Oh iya, dia lagi makan soalnya. Kedengeran maaf Pak. Iya, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah, nggak usah lama-lama ketemu Posli mah. Iya Iya, kan? kemarin masih ada yang masih konsul judul sih Pak. Berarti masih bisa buat ngumpulin data, masih bisa ditambah ya Pak, mahasiswa. Iya. Sekarang konsul judul ya, ke laut aja. Nanti 5 tahun lagi baru lulus ya kan? Ya, janganlah.
ya kan? eh Kekalahan kita adalah kita nggak bisa ngelawan diri kita sendiri. Itu aja. Apabila kita bisa, yang kedua kita harus merasa bersyukur. Pertemuan dengan dosen itu kita harus merasa bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi ilmu lah ya. Itu yang penting yang pertama. Terus setiap dosen ngasih tugas itu merupakan hal yang wajar, ya kan? Pausi ngasih tugas yang wajar-wajar aja. Pausi bisa. Pausi tunjukin bahwa Pausi bisa gitu. Bukan Pausi cuman omong doang gitu, omdo gitu. Enggak. Terus yang ketiga, jalanin aja gitu. Karena nanti kamu akan sampai di suatu masa, oh iya ya, gue udah belajar kayak gini gitu. Dan kalau kalian ngeluh melulu, kagak mau kerjain, eh, sebenarnya sama Pak Osli nggak ada masalah-masalah banget sih. Nggak, nggak merugikan Pak Osli juga gitu. Cuman sayang aja gitu, ya kan? Nah, ini yang perlu kita cermatin sih. Ah, setiap orang punya kesusahan, setiap orang punya kesulitan. Ah, nggak ada tuh yang nggak susah. Semut aja susah cari makan, ya kan? Giliran kamu udah dapet apa? Ya janganlah, harus semangat gitu ya, harus ngerjain. eh Kalau kamu bilang kamu lebih jago, nggak juga. Soalnya kalau lebih jago kamu nggak kuliah lagi gitu ya kan, udah bekerja gitu ya. Jadi em, eh, saran Pak Osli satu, kita harus humble, harus down to earth, ya kan? Itu udah Pak Osli buktiin lah. Bisdik nggak usah Pak Osli ulang-ulang. Unggul itu dulu Pausi yang bikin. Iya kan? Pausi udah submit tanggal 31 Desember Pausi submit bahwa reakreditasi. eh Kalau nggak reakreditasi, masalah nggak sama Pausli? Nggak ada masalah sama sekali sih. Cuman Pausi pengen aja berjuang gitu. Gak mungkin Pausi meninggalkan mahasiswa Pausli gitu aja. Jadi kita sama-sama bangun. Karena kalau kamu di diri kamu udah put barrier, udah kamu ada rintangan gitu ya di depan kamu. Gue nggak suka nih sama nih dosen. Sampai mampus juga nggak bakalan berhasil loh, ya kan? Terus kalau nggak sukanya di mananya gitu. Gue nggak suka mukanya. Nah itu udah kartu mati dia tuh, ya kan? Gue ngeliatnya aja udah nggak suka, gue udah enek gitu. Udah kartu mati tuh, ya kan? Nah, jadi satu-satunya jalanin. Apa yang disuruh jalanin. Masa udah mau minggu terakhir masih konsultasi judul? Ya nggak mungkin lah, ya kan? Janganlah, ya. Kamu harus lebih giat lagi. Setiap orang punya keterbatasan dengan waktu masing-masing. Tapi yang bisa menyelesaikan itu kamu sendiri. Bukan Pak Osli, bukan orang lain, bukan Bu Afidah. Kamu sendiri yang nyelesainnya. Skripsi apa semuanya yang kamu paste itu bukan Pak Osli. Yang kamu pace adalah diri kamu sendiri. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu hadapin. Kalau kamu mengalami kesulitan, berarti yang sulit sebenarnya kamu, bukan Pak Osli. Karena Pak Osli udah nggak butuh ijazah. Iya nggak sih? Jadi, tolong, eh, ya mungkin kamu tahu Pak Sandi gitu ya, dia hobi lari gitu ya. Dia bisa 40 kilometer gitu ya. Yang dia hadapin yang masalah terberatnya apa? Pasti kalian tahu. Diri dia sendiri, bukan medannya. Iya kan? Akreditasi bisnis digital tuh, Pausi tahu. Yang Pausi hadapin bukan mahasiswa Pausli, tapi dirinya Pausli gitu.
Berhasil nggak nih? Ternyata berhasil kan unggul. Ada nggak orang-orang bilang jelek? Ya nggak ada lah, orang udah unggul. Di atas unggul apa? Nggak ada kan? Nah, berarti yang Pausi kalahin adalah diri Pausi sendiri. Bagaimana kerja keras gitu. Kalau misalnya disuruh kerja keras aja kalian males-malesan ya, Pausi nggak ngerti deh. Kan nggak mungkin Pausli pakai apa tuh penggaris, pakai lidi, kan nggak mungkin kan itu zaman dulu banget ya. Tapi nanti kamu akan terbuka pikiran kamu pada saat kamu mentok deh. Oh iya, gue nyesel, gue nggak belajar gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Kerjain, gue tunggu hari Rabu. Nggak ada alasan itu. Gue nggak bisa buat, nggak bisa apa, nggak ada alasan tuh. Yang ada alasan adalah nggak mau buat, itu doang. Iya nggak sih? Lah kakak kelas kamu pada bisa semuanya. 21 pada bisa, 22 bisa. Masa 23 nggak bisa? Itu kan di luar nalar, ya kan? Ya, ya, oke. Itu aja sih closing statement dari Pausli. Oke, ada lagi dikerjakan. Mudah-mudahan nanti hari Rabu kita bisa diskusi. Kalau nggak dikerjain, nggak bakal bisa diskusi, nggak bakal kelar juga. Ya, oke. Kalau kayak gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pausli izin live dulu. Ya, selamat malam mahasiswa. Selamat malam, Pak. Makasih banyak, Selamat Pak. malam, Pak Kosli. Makasih Terima banyak, kasih. Pak. Selamat malam, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Makasih Pak. banyak, Bu Asida. Terima kasih, Bu. Ya, semangat ya. Ya. Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Bu.